Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi terkait ikatan kimia. Ikatan kimia di sini nanti kalian akan belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ada ikatan logam. Nah, di sini ada gambar di sini ya. Bandingkan mana yang lebih stabil. Kenapa kok dikatakan stabil? Ini ada bujangan dan ada pengantin baru. Maksudnya gimana? Ini ada hubungannya dengan atom dan senyawa serta molekul. Kalian tahu ya, kalau atom itu kemarin kalian sudah belajar pengertian masing-masing antara atom, molekul, dan senyawa. Kalau atom kemarin itu adalah unsur yang hanya berdiri sendiri. Sedangkan kalau molekul dan senyawa, dia itu akan berpasangan dengan unsur yang lain, atau dikatakan molekul itu atau senyawa itu dikatakan gabungan dari dua atom atau lebih. Jadi seperti itu ya. Atom kan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini atom ibaratnya orang yang bujangan. Sedangkan molekul atau senyawa itu adalah pengantin baru. Di sini ditanyakan mana kira-kira yang lebih stabil. Kalau orang yang selalu sendirian dengan orang yang selalu berpasangan, itu biasanya lebih stabilnya yang berpasangan ya. Nah, di sini berpasangan, kenapa dia kok sudah berpasangan? Karena di sini sudah ada ikatan. Kalau yang sendirian, yang bujangan atau jomblo, dia masih belum ada ikatan, makanya dia ini masih belum stabil. Nah, ikatan kimia di sini ini adalah materi tentang kestabilan dari suatu senyawa atau molekul. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa atom-atom itu yang ada di SPU yang sudah kalian buat kemarin, itu sebenarnya semuanya dikatakan atomnya tidak stabil, tapi ada pengecualian khusus untuk golongan gas mulia. Itu dia dikatakan atomnya merupakan atom yang stabil. Kenapa kok dikatakan gas mulia ini dikatakan sebagai atom yang stabil? Karena dia itu kalau kita lihat dari konfigurasinya ini ya, He di sini, He konfigurasinya 2 ya, Ne 28, berarti elektron valensinya 8, Ar 288, elektron valensinya 8, Kr juga 8, Xe 8 ya, elektron valensinya, Rn juga 8. Yang elektron valensinya itu 8 atau 2, maka dia itu dikatakan elektron valensinya berjumlah oktet atau duplet ya, yang artinya dia itu berarti memiliki elektron yang paling stabil. Nah, konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil. Jadi dikatakan stabil yang suatu atom itu apabila elektron valensinya mencapai 8, kecuali He ya, He saja ini yang ada di SPU yang memiliki jumlah elektron valensi 2 atau duplet ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya ini namanya juga gas mulia. Dia paling mulia di antara golongan-golongan yang lain atau di antara unsur-unsur yang lain. Gas mulia ini kalau kalian lihat di SPU-nya kan ada di golongan 8A ya, yang paling kanan. Nah, dia itu paling stabil. Yang lain tidak stabil. Atom-atom yang ada tidak stabil, kecuali atom itu berikatan. Kalau nanti berikatan ion ataupun berikatan kovalen ataupun ikatan logam, maka dia nanti dikatakan juga akan mencapai yang namanya kestabilan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia. Atom unsur lain agar stabil menjadi oktet
atau duplet ya, oktet berarti kan mencapai 8, maka yang pertama yang dilakukan dia bisa mengalami yang namanya serah terima elektron, atau yang nanti kalian akan pelajari yaitu ikatan ion, atau dengan menggunakan pemakaian bersama elektron atau ikatan kovalen. Nah, di sini ya, bagaimana cara pencapaian kestabilan atom? Nah, di sini ada atom Li. Li kira-kira dekat dengan gas mulia yang mana? Ini kan semuanya gas mulia, He, Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn ini adalah gas mulia. Kira-kira He kalau nomor atomnya 3 ya, nomor atomnya 3, maka dia dekat dengan yang mana? Dekat dengan He ya, karena He itu memiliki nomor atom 2 ya kan, nih 2 kan He. Nah, konfigurasinya berarti kalau dikonfigurasikan kalau 3, 2, 1, kebetulan ini kita menggunakan konfigurasi kulit biar gampang ya, 2, 1. Agar atom Li stabil seperti gas mulia, berarti biar dia bisa stabil seperti gas mulia seperti He harus menjadi berapa? 2 kan ya. Nah, berarti ini menerima atau melepaskan elektron kira-kira? Harus melepas ya. Kenapa melepas? Berapa yang dilepas elektronnya? Yang dilepaskan adalah 1. Kalau 1 yang dilepaskan, maka dia akan mencapai seperti gas mulia He. Li yang awalnya 3 akan menjadi 2. Tapi Li ini karena melepas 1 elektron, maka dia akan membentuk ion. Ion apa? Ion positif. Kalau melepas, diingat ya, dicatat. Atom yang melepaskan elektron, maka dia itu akan membentuk yang namanya ion positif. Tapi kalau atom yang menerima elektron, dia akan membentuk yang namanya ion negatif. Nah, Li di sini menjadi Li plus. Kenapa kok plus? Karena elektron yang dilepaskan hanya 1 jumlahnya, makanya plus. Kalau elektronnya 2 yang dilepas, berarti nanti ini ada 2 plus. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi biar lebih paham. Ada atom Cl. Di SPU kalian Cl itu nomor atomnya 17 kan ya. Nah, kira-kira dekat dengan siapa ini? He, Ne, Ar, Kr, Xe dan atau Rn. Gas mulia mana kira-kira? Oke, bagus. Ar ya, dekat dengan Ar. Nah, kalau dekat dengan Ar itu jumlahnya berapa? 18 ini ya. Kalau 18 ini kan 17 nomor atomnya. Nah, sudah dekat berarti kan. Konfigurasinya adalah 287. Nah, biar menjadi 18, biar seperti Ar, dia itu harus menerima elektron atau melepas elektron kira-kira? Dia harus menerima. Bagus. Menerima berapa elektron? Menerima 1. Kenapa kok 1? Biar menjadi 8 ya kan. Nah, ini 287 awalnya. Kalau dia melepaskan 1 ke sini, ke Cl min, maka dia akan menjadi konfigurasinya 288. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, atom yang menerima elektron itu dia akan membentuk yang namanya ion negatif. Negatif berapa di sini Cl? Negatif 1 ya, Cl min ini. Ini sebenarnya min 1 karena 1 itu tidak perlu dituliskan di atas ini ya. Maka cukup langsung min saja. Kalau min 2 perlu dituliskan 2-nya ya. Oke. Seperti itu ya. Dilanjutkan Ca. Atom Ca dekat dengan mana kira-kira? He, Ne, Ar, Kr, Xe atau Rn? Ca dekatnya dengan Ar lagi ya. Ar kan 18, ini 20 nomor atomnya, berarti dekat dengan Ar. Nah, konfigurasinya adalah 2882. Dia agar mencapai kestabilan seperti gas mulia Ar, dia harus menerima atau melepas. Kalau 2882 kelebihan kan ya, berarti dia harus dilepas. Dilepas berapa? Biar seperti Ar, dilepaskan 2. Paham ini ya?
Oke, 2882 dilepaskan 2 sehingga Ca biar menjadi stabil dia harus membentuk ion positif 2 karena elektronnya 2 yang dilepaskan sehingga Ca2+ ini dikatakan stabil. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan Ca dengan Ca2+ mana yang lebih stabil? Sudah pasti yang lebih stabil itu adalah yang Ca2+. Kenapa Ca2+ yang lebih stabil? Karena dia itu sudah sama seperti gas mulia. Konfigurasinya sama kan? Oke. Lanjut. Atom O dekat dengan siapa kira-kira? Kalau 8. Oke, bagus Ne ya. Ini Ne kan 10. O8 nomor atomnya. Nah, dikonfigurasikan 26. Agar atom Cl stabil biar jadi 10, 2 tambah 6 masih 8. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Berarti dia harus menerima. Menerima berapa elektron? Biar jadi 10, 6 tambah 2 8. Berarti kurang 2. Elektronnya berarti yang diterima adalah 2. Jadi seperti itu ya. Jadi biar dia stabil, oksigen itu dia harus menerima sebanyak 2 elektron sehingga membentuk yang namanya ion negatif menjadi -2 O2- ya. Selanjutnya lanjut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, kalau tadi sudah belajar kestabilan, di sini kita akan masuk ke ikatan ion. Nah, ikatan ion itu apa? Ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron. Biasanya yang melepas elektron ini adalah unsur-unsur logam ya. Bu, unsur logam itu apa saja? Coba kalian cek SPU-nya. Di SPU sudah dijelaskan logam itu warnanya apa biasanya. Oke. Dengan atom yang menangkap elektron. Menangkap elektron itu biasanya unsur-unsur non logam. Kalian cek juga yang non logam itu yang mana saja. Contohnya misalnya ikatan Li2O atau litium oksida. Mula-mula unsur logam ini kalau ada seperti ini kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu Li ya. Li kalian konfigurasikan, kemudian oksigen juga kalian harus konfigurasikan. Oksigen itu kan 8, maka konfigurasinya 2 dan 6. Nah, 2 dan 6 tadi agar stabil berarti dia membentuk yang namanya O2 sehingga satu atom O membentuk 2 atom Li. Kenapa? Karena Li-nya tadi ini ya, konfigurasinya Li21. Biar dia stabil melepaskan 1, membentuk Li+. Ini gambarnya ya. Li-nya ada 2 kan, Li2O. Berarti kalian gambar Li-nya ini. Maaf, kepencet. Mana ini? Lihat ulang. Tidak bisa ya. Oke. Ini tidak bisa dilihat ulang. Kita lanjut aja. Nah, contoh yang lain untuk ikatan ion ada ikatan NaCl atau natrium klorida. Na itu adalah logam, berarti Cl-nya ini biasanya non logam ya. Na memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281 ya. 11 nomor atom 11 kalau dikonfigurasikan 281, maka dia cenderung menerima atau melepaskan elektron. Biar stabil dia agar sama dengan gas mulia apa kira-kira? Ne ya. Ne berarti dia harus melepas ya. Melepaskan berapa? Biar jadi seperti Ne melepaskan 1.
melepaskan 1 elektron. Nah, ini yang Na. Kemudian yang Cl non logam memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287. Cenderung menerima atau melepaskan elektron? Cenderung untuk menerima. Menerima sebanyak berapa? Sebanyak 1 elektron ya. Sehingga nanti gambar transfer elektronnya seperti ini. Nah, yang Na kan melepaskan ya, ini Na melepas. Nih, Na melepaskan elektron, diterimalah. Ini kan Cl menerima katanya tadi. Maka Cl menerima. Sebanyak berapa? 1. Dia juga melepaskan 1. Yang Cl juga menerima 1. Sehingga konfigurasinya jadi seperti ini. Na awalnya kan 281. Maka dia agar menjadi stabil, dia menjadi Na+, sehingga 28 plus E-. Ini elektronnya ya, elektron yang dilepas maksudnya. E- ini menunjukkan bahwa ada elektron yang dilepas sebanyak 1. Kalau E-nya ini ada di sebelah kanan tanda panah, ini kan tanda panah ya, sebelah kanan, ini artinya dia melepaskan elektron. Tapi kalau ada di sebelah kiri elektronnya, berarti dia menerima elektron. Cl kan menerima ya. Cl 287 plus E- dulu, maka membentuk Cl- 288. Jadi seperti itu. Jelas ya? Nah, ini karena elektronnya sama, ini E-, ini juga E-, elektronnya sama kan? E- di sini ini artinya elektron ya. Elektronnya karena sama-sama 1, ini bisa dicoret sehingga nanti hasilnya Na ini penjumlahan, dijumlahkan. Na plus Cl itu menjadi Na plus Cl min atau membentuk NaCl. Jadi satu atom Na membutuhkan 1 atom Cl. Selanjutnya, contoh ikatan ion yang lain adalah ikatan magnesium oksida. Mg adalah logam, memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi 282. Cenderung menerima atau melepaskan elektron kira-kira? Cenderung untuk melepaskan elektron sebanyak berapa? Kalau 282 sebanyak 2. O-nya ya, oksigen non logam memiliki nomor atom 8, konfigurasinya adalah 26. Cenderung menerima atau melepas kira-kira? Cenderung untuk menerima ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, sehingga gambar transfer elektronnya seperti ini. Mg melepaskan 2, ini elektron 2. Yang menerima oksigen sebanyak 2 juga. Sehingga nanti konfigurasinya seperti ini penulisan reaksinya ya. Mg 282 panah, Mg2 plus, konfigurasinya adalah 28, 2 E-. 2 E- artinya apa? Elektron yang dilepaskan sebanyak 2. Oksigen menerima 2 elektron, berarti O plus 2 E- menjadi O2-. Sehingga nanti reaksinya ini karena sama elektronnya dicoret langsung. Mg plus O menjadi Mg2 plus O2-, sehingga menjadi MgO. Jelas ya? Selanjutnya, contoh yang berikutnya CaCl2. Oh, ini salah. Namanya natrium klorida. Kalsium klorida ini ya namanya ya. Kalium klorida. Ca kalium ini memiliki nomor atom sebanyak 20, maka konfigurasinya adalah 2882. Dia cenderung menerima atau melepaskan kira-kira kalau seperti ini? Melepaskan ya, sama dengan gas mulia Ar ya, 18. Berapa yang dilepaskan? Kalau pengen jadi 18 berarti 2 ya. Nah, 2. Cl non logam memiliki nomor atom 17, konfigurasinya 287. Cenderung menerima atau melepaskan elektron? Cenderung menerima elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak 1, biar jadi 18
18 ya kan. Nah, di sini gambar transfer elektronnya seperti ini. CaCl2 berarti gambar Ca-nya ini ada 1, Cl-nya karena ada 2 berarti kita buat 2 Cl juga seperti itu ya. Nah, ini Ca yang pertama karena dia melepaskan 2 kan, yang satu diberikan ke Cl yang pertama, yang satunya diberikan ke Cl yang kedua. Jadi seperti itu. Penulisan reaksinya sama. Ca2882 konfigurasinya membentuk ion positif Ca2+ plus 2E-. Kenapa 2E-? Karena yang dilepaskan ini adalah elektronnya sebanyak 2. Cl menerima 1 ya kan, karena hanya 1 kan ini tadi menerima 1 elektron. Setiap Cl kan menerima 1, maka dituliskanlah 1 E- menjadi Cl- membentuk 288. Nah, karena di sini elektronnya tidak sama, yang di atas 2, di bawah E-, agar sama maka kita perlu samakan. Yang di atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga nanti elektronnya menjadi 2E- juga, sehingga bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Nanti ini kalau dikalikan 2 berarti Cl-nya menjadi 2Cl, ini juga menjadi 2Cl-, sehingga nanti di bawah ini Ca plus 2Cl membentuk Ca2+ plus 2Cl-. Paham ya? Oke, mungkin itu saja untuk materi ikatan ion. Semoga kalian paham. Materi berikutnya adalah materi ikatan kovalen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.